Selamat siang pemirsa, inilah Best Listed Companies 2020 majalah Investor. Sebuah ajang apresiasi bagi perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penyelenggaraan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena di tengah pandemi corona. Untuk tetap menjaga protokol kesehatan, kami menyelenggarakan acara ini secara virtual. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Cakri Miller akan ditemani oleh Direktur Pemberitaan Berita 1 Media Holdings, Primus Dorimulu. Selamat siang Pak Primus. Selamat siang Cakri. Ya pemirsa, mengawali acara ini, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pemirsa, pemilihan Best Listed Companies 2020 majalah Investor kami kelompokkan dalam 2 kategori. Berikut kategori pemenang. Best List 2020. Best List kategori Top Performing List Companies 2020. Kategori kapitalisasi pasar di atas 20 triliun rupiah. Kategori kapitalisasi pasar di atas 5 triliun hingga 20 triliun rupiah. Kategori kapitalisasi pasar di atas 1 triliun rupiah hingga 5 triliun rupiah. Kategori kapitalisasi pasar di bawah 1 triliun rupiah. Kategori pemenang sektor. Sektor pertanian dan peternakan, sektor pertambangan, sektor industri dasar, sektor aneka industri, sektor tekstil dan garmen, sektor industri logam dan kabel, sektor infrastruktur, sektor konstruksi bangunan, sektor kehutanan, pulp dan kertas, sektor makanan dan minuman, sektor rokok, farmasi dan keperluan rumah tangga, sektor perdagangan dan jasa, sektor restoran, hotel pariwisata, sektor elektronika, sektor perbankan, sektor sekuritas dan reksadana, sektor asuransi, sektor multifinance, sektor investasi. Dan selanjutnya kita akan ikuti sambutan dari Direktur Pemberitaan Berita 1 Media Holdings, Primus Dorimulu. Silakan Pak Primus. Terima kasih Cakri. Pemirsa, selamat berjumpa dalam acara Best Listed Companies 2020. 2020. 2020. 2020. Yang terbaik 2020. Juga kami sebut Investor Awards 2020. Ini adalah sebuah penghargaan yang kami lakukan secara konsisten
sejak 21 tahun yang lalu. Penghargaan kepada emiten yang sudah memberikan kontribusi besar kepada bangsa dan negara. Dan kita tahu pada kondisi pandemi, peran perusahaan sangat penting. Dan kami mengambil tema award tahun ini adalah Survive and Revive in the New Normal Era. Karena kami bisa membayangkan betapa sulitnya semua perusahaan, semua korporasi mempertahankan kinerjanya saat harus menjaga social distancing, physical distancing, menjaga jarak, pembatasan sosial yang cukup masif. Nah, sejak Juni mulai ada pelonggaran dan kita melihat ada kegeliatan, ada kegairan, dan kita berharap agar transisi ini berjalan dengan baik. Dan hari ini kita sama-sama melihat isu positif, sentimen positif yang melanda pasar modal kita. Sehingga indeks harga saham gabungan kita melejit menembus 5.100. Sentimen positif itu adalah pertama, penemuan vaksin oleh Oxford University. Sudah banyak kali penemuan vaksin, tetapi kali ini agak yakin kayaknya. Respon positif semua bursa dunia. Terus di dalam negeri, Presiden Jokowi kemarin menerbitkan Perpres, menetapkan sebuah komite baru. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional PEN. Jadi pemerintah menunjukkan kepada kita semua, kepada bangsa ini, bahwa penanganan COVID dan pemulihan ekonomi sama pentingnya dilaksanakan bersamaan. Nah, Pak Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian menjadi ketua dari komite ini, diwakili oleh 3 Menko, anggotanya ada Menteri Kesehatan, ada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan, dan ketua pelaksana adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Dan wakilnya yang Satgas COVID-19 tetap Pak Doni Monardo, dan Satgas untuk Pemulihan Ekonomi Pak Budi Sadikin, wakil Menteri BUMN. Pemirsa, kita lihat sedikit bagaimana pasar modal kita. Kita melihat data-data yang saya sajikan. Pertama, kita melihat emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Meningkat terus. Yang warna kuning itu adalah Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia yang warna pink itu, kemudian yang hijau adalah Singapura. Pada Juni 2020 itu ada 695 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, year to date, dalam 1 semester ketika ada pandemi COVID-19, ada tambahan emiten baru 27 emiten baru. Itu menunjukkan bahwa dunia usaha melihat jauh ke depan, percaya pada masa depan Indonesia. Kemudian pada slide kedua, kita melihat bagaimana perbandingan emiten Indonesia dan negara lain, juga kapitalisasi pasar. Nah, kalau ini kita melihat dari sisi jumlah, dari sisi indeks ya, indeks harga saham gabungan, Indonesia sudah melampaui 5.100 ya, lebih tinggi daripada indeks yang lain kalau kita lihat. Tetapi kapitalisasi pasar, kita kalah dari Singapura dalam rupiah setara dengan 8.200 triliun, Thailand 6.800 triliun, dan Indonesia, Bursa Efek Indonesia baru 5.800. Sempat di atas 6.000, pernah 6.600 tapi turun seiring dengan penurunan harga saham. Kemudian kita melihat bagaimana kinerja emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan bagaimana kami membuat pemeringkatan. Nah, ini datanya pada April
Jadi ini pemeringkatan ini berdasarkan kinerja fundamental tahun buku 2019, kinerja teknikal sampai April 2020. Jadi ada kriteria return itu dihitung sampai April. Nah, kalau kita lihat per April 2020 ada 691 emiten tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian diseleksi dengan sejumlah kriteria awal yang gagal cukup banyak, sehingga kita melihat yang lolos itu 338 dari 691 atau 49% dari total emiten tercatat. Sedangkan yang gagal tidak masuk dalam pemeringkatan adalah 353 atau 51%. Nah, itu sekedar data. Kami memberi apresiasi tinggi sekali kepada emiten semuanya, dan secara khusus 5 emiten yang tercatat sebagai the best performing 2020, dan emiten yang meraih nominasi, dan emiten yang juara di sektornya. Saya harus menyapa juga para juri yang telah bekerja untuk pemeringkatan ini. Jadi kami bekerja dengan 5 juri, dengan 6 juri. Pertama, Profesor Roy Sembel, guru besar di IPMI, International Business School. Sekarang Pak Roy ada di New York. Wah, Pak Roy ya, melambaikan tangan. Pak Roy ini selamat pagi dari New York. Walaupun dari negeri yang jauh ke sana. Kemudian Profesor Siddhartha, Wakil Dekan Bidang Akademik di Fakultas Ekonomi UI. Kemudian Akuntan Publik Senior, Pak Amir Abadi Yusuf. Selamat siang. Yang keempat adalah Pak Budi Hikmat, Manajer Investasi, Direktur PT Bahana Investment Management. Kemudian satu-satunya yang perempuan di tim juri ini adalah Ibu Lili Wijaya, sekarang Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia. Dan yang keenam adalah investor yang paling kaya, Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, Pak Suheri. Pemirsa, kita nanti akan mengikuti diskusi dan menyaksikan mereka yang meraih award. Waktu saya kembali ke Cakri. Baik, terima kasih Pak Prabowo untuk sambutan membuka acara ini. Pemirsa, rangkaian acara Best Listed Companies 2020 Majalah Investor akan kami lanjutkan usai jeda.